Pemirsa, pungutan wisatawan asing PWA telah terkumpul puluhan miliar sejak mulai diberlakukan Februari 2024. Maka mulai dibuat rancangan penggunaan dana sehingga tahu mana yang urgent harus dilakukan dan dibenahi. Telah mengajukan usulan untuk peruntukan PWA, peruntukan salah satu yang paling mendesak adalah Pengamat pariwisata Gusti Kade Heri Anglingan mengatakan dalam pemanfaatan PWA secara prinsip ia setuju dan sependapat dengan objektif pariwisata Bali yang berkualitas. Paling tidak, sudah mulai untuk memposisikan Bali tidak semurah dulu. Dikatakannya ke depan agar menjadi lebih profesional perlu dirancang terlebih dahulu apa yang akan dilakukan dengan dana PWA. Kemudian dibagi berdasarkan skala prioritas. Misalnya karena pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, maka seyogianya prioritas utama adalah untuk budaya. Baru kemudian mengarah ke perbaikan fasilitas penunjang pariwisata, kebersihan areal DTW, keamanan areal DTW dengan menempatkan petugas yang dapat berkomunikasi dalam bahasa asing. Kebersihan di areal DTW bisa dimulai dari hal simpel seperti toilet. Toilet harus bersih dan terjaga dengan baik. Jika hal yang simpel sudah bisa terwujud, maka akan membuat kepercayaan publik menjadi meningkat. Baru kemudian melangkah ke infrastruktur dan lainnya. Meski dana PWA juga untuk kabupaten kota di Bali, menurutnya dana agar dihandle oleh Provinsi Bali beserta stakeholder yang ada. Pengelolaan satu pintu sehingga pertanggungjawabannya menjadi terpusat. Demikian juga dengan pengawasannya. Ia mengingatkan agar dana PWA tidak dijadikan insentif kepada instansi-instansi negara yang sudah menerima gaji dari pajak rakyat, tapi bisa dialihkan ke biaya pelatihan bahasa dan SOP bagi petugasnya. Misalnya pecalang di daerah tujuan wisata. Dana tersebut juga bisa dialokasikan untuk biaya promosi di media-media untuk memberi pesan dan kesan bahwa Bali telah berubah. Citamaya, Bali Post.